Oke, teman-teman kan udah berhasil ya bikin server di Express. So, kita lanjut lagi. Sekarang tahapan kita adalah menghubungkan Express dengan MySQL kita atau database kita ya. Nah, langkah pertama, kamu bikin folder dulu ya, namanya config. Ini di backend ya. Kita klik folder, ingat jangan sampai masuk ke node modules. Kita buat namanya config ya. Enter. Setelah itu kita buat file di dalam folder config namanya database.js ya. Ingat database.js ini jangan masuk kemana-mana, cukup di folder config. Config ini ada di backend gitu ya, jangan sampai salah. Habis itu kita buat konfigurasinya ya. Const MySQL sama dengan require. Ini yang ada di database.js ya. Kurung tanda petik 2 MySQL 2 ya. Ini yang tadi kita install ya, MySQL 2 supaya database-nya terhubung. Habis itu kita buat lagi variabel database. Cukup bikin namanya DB aja. Sama dengan MySQL titik create. Sorry, ini harusnya di spasi. Biar lebih rapi. Create pool. Nah, buka kurung. Buka kurawal, enter. Nah, kita masukin hostnya apa? Ya, host yang kita pakai adalah localhost kan? Di Laravel. Habis itu koma. Enter, kita tulis usernya. Nah, yang tadi saya bilang username kita di Laragon itu kan root ya. Jadi masukin aja root. Ya, kecuali kalian udah setting. Nah, masukinlah sesuai yang kalian udah setting. Terus passwordnya kan kosong ya. Berarti ada petik dua aja kayak gini, kosongin. Habis itu koma. Nah, kita masukin database yang kita udah buat tuh. Namanya apa? Tadi kan SPMB underscore DB kan? Oke. Habis itu titik koma. Nah, di bawahnya tulis modul dot exports sama dengan DB titik koma. Oke, perhatiin penamaannya sama ya database kalian. Jangan sampai di database kalian namanya SPMB strip DB ya, SPMB DB-nya nyambung, pastiin sama. Ya jangan sampai nggak sama. Oke, sekarang kita buka server.js ya, balik lagi ke server.js. Nah, kita hubungin antara server.js dengan database kita. Ya, ini taruh aja di bawahnya ini. Ya, di bawahnya const express. Oke, langsung aja kita enter. Tulis const db sama dengan required. Ya, buka kurung. Nah, kita masukin ada di mana tuh database.js-nya ya. Titik slicing config. Nah, udah muncul config. Habis itu slicing database. Nah, kalau di JS itu atau di Express atau React itu nggak perlu cantumin .js-nya ya. Tulis aja database. Nah, ini ada salah. Sesuaikan. Jangan sampai beda. Nggak usah kita tambahin file ekstensinya apa. Oke. Habis itu titik koma. Nah, sekarang kita supaya tahu nih database kita tersambung atau enggak, kita coba tes koneksi ya. Nah, caranya kita buat sebuah kondisi ya menggunakan if. Nah, itu di tengah-tengah antara get sama listen aja ya. Jadi kamu ke baris 8, habis itu enter enter 3 kali aja. Nah, kita masuk ke baris 10 aja di tengah-tengah antara app.get sama app.listen. Nah, kita masuk seperti ini ya, guys ya. Oh, sorry, sorry. Ini app.get-nya. Hmm,
Kayaknya nggak apa-apa deh kalau misalnya kita buat lagi app.get-nya. Ya, app.get. Nah, kita buat API. Kita buat API sederhana. Nah, kalau yang nanya, API itu apa sih sebenarnya tuh dia bisa dibilang server juga, tapi bukan ya. Tapi dia tuh kayak lebih jembatan antara framework dengan si backend-nya ya. Jadi nggak ujuk-ujuk framework itu langsung terhubung dengan backend, tapi dia butuh API juga sebagai jembatannya. Contoh kayak misalnya kalian kan bikin login username ya, user kan masukin username dan password, ya kan nggak mungkin ya backend ini tiba-tiba mengirim ya atau langsung dapat datanya. Jadi API itu untuk sebagai kurir lah istilahnya, untuk ngirim data tersebut ke backend, dari backend ke database kayak gitu. Jadi urutannya framework dulu, masuk tuh user, masukin username, password, lalu diantarin nih sama si API-nya ke backend, dari backend langsung ke database-nya, kayak gitu ya cara kerjanya. Oke, kita lanjut lagi, API.get. Oh ya, di sini tambahin dulu slicing, ya. Habis itu slicing lagi, tes DB. Jadi nanti kalian ngetesnya itu di linknya nanti kasih slicing API, slicing tes DB, gitu ya. Oke, habis itu keluar lagi, koma, buka kurung, rect, koma res. Oke, ini biar rapih ya. Pastiin kalian tuh kalau ngoding harus rapi, jangan banyak tipe-tipenya, jangan terlalu deket ya. Biar rapi dan kalau misalnya ada kesalahan tuh kalian gampang benerinnya. Nah, habis itu langsung kita buat db.query ya, buka kurung, select satu as tes, koma, ya, buka kurung R, koma, result, ya, habis itu kita bikin arah panah lagi, Pak Kurawa lagi, enter. Nah, kita buat percabangannya di sini. If, buka kurung R. Nah, kalian nanya yang atas ini untuk apa? Ini untuk ngecek error atau enggaknya ya, di baris 11. R, terus kita buka kurawal. Ya, jika kondisi error, maksudnya gitu, R itu error ya, di return atau dikembalikan. Terus res dot status, artinya dia menampilkan status 500 ya, titik JSON, buka kurung, buka kurawal, enter. Nah, kita buat suksesnya itu dalam kondisi false dulu. Nah, kalau kalian tahu nih, ini yang dipakai dari tipe data boolean. Habis itu kita buat message-nya itu apa? Sorry, message atau pesan ya. Titik dua, tanda petik. Nah, database gagal, koma. Nah, kita buat errornya R titik message. Ya, jadi nanti keluar tuh kata-kata dari R sama si message-nya apa kayak gitu. Nah, ini kita langsung pikom. Nah, di tutup kurawal yang di if pertama ini kita enter, kita buat trace lagi dot JSON untuk kondisi kalau dia berhasil ya, buka kurung, buka kurawal, enter, kita buat suksesnya tuh true, koma, message-nya berarti eh, database database berhasil terhubung ya. Habis itu koma. Nah, datanya titik dua result. Oke. Oke, nah ini
Kan ada tutup kurang 3 kali, kalian jangan lupa tikom-tikom. Tikom, tikom, tikom. Oke. Setelah itu, kita coba buat lagi servernya. Kita open lagi linknya, node server.js. Bentar, kita buka lagi. Nah, kita boleh tambahin di sini. Tadi kan kita namain halamannya API slicing. Apa tadi ya? Saya lupa lagi. Tes DB, tes strip DB. Di situ kita enter. Nah, kita udah cek berarti keadaannya sukses ya. Artinya kita berhasil terhubung database-nya nih. Contoh ya, misalnya kalau gagal. Oke, misalnya di database ini saya kurangin B-nya ini. Ya, jadi spmb underscore D. Kira-kira apa yang terjadi ya? Bentar, saya ulang. Bentar. Ctrl C. Nah, server lagi. Oke, saya ulang lagi. API, slicing, test, DB. Nah, langsung tuh dia keadaannya false. Artinya, kita gagal terhubung nih. Database dengan Express kita. Nah, dia error. Pesannya tuh, dia tidak mengetahui database spmb underscore D. Ya, oke. Sampai situ dulu. Oke, kalau udah selesai, lanjut ke video selanjutnya ya. Thank you.